Hai teman-teman semua, hari ini kita akan membahas saham perusahaan Arna secara detail dari sudut pandang investasi fundamental. Mari kita simak bersama-sama. Berdasarkan data yang tersedia, pertumbuhan pendapatan perusahaan Arna selama 1 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar minus 3,4%, turun dari 2.503 miliar menjadi 2.420 miliar. Namun, jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan tahunan, CAGR, selama 5 tahun terakhir, perusahaan Arna mencatatkan pertumbuhan yang cukup baik, yaitu sebesar 3,5%. Ini menunjukkan bahwa secara historis, Arna mampu mempertahankan pertumbuhan pendapatannya dengan cukup baik. Dari sisi laba bersih, kinerja Arna selama 1 tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar minus 36,2%, turun dari 556 miliar menjadi 408 miliar. Namun, jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan laba bersih selama 5 tahun terakhir, Arna mencatatkan CAGR yang cukup tinggi, yaitu sebesar 18,5%. Ini menunjukkan bahwa secara historis, Arna mampu menghasilkan pertumbuhan laba bersih yang cukup baik. Jika kita melihat dari sisi profitabilitas, Arna mengalami penurunan pada gross profit margin dari 40,7% menjadi 35,5% tahun ini. Begitu juga dengan net profit margin yang turun dari 22,2% menjadi 16,9% tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Arna dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan mengalami penurunan. Kinerja Arna juga terlihat dari sisi return on asset, ROA, dan return on equity, ROE. ROA Arna tahun ini sebesar 15,1%, turun dari 23,4% tahun sebelumnya. Sementara ROE tahun ini sebesar 25,3%, turun dari 35,6% tahun sebelumnya. Meskipun masih berada di atas 10%, penurunan ROA dan ROE ini menunjukkan bahwa efisiensi Arna dalam memanfaatkan aset dan modal untuk menghasilkan laba bersih mengalami penurunan. Dari sisi kesehatan keuangan, Debt to Equity Ratio, DER, Arna berada di level 0,1 kali, naik dari 0,0 kali tahun sebelumnya. Meskipun masih berada di bawah 1 kali, kenaikan DER ini perlu diperhatikan, karena dapat mempengaruhi kemampuan Arna dalam mengelola utangnya. Jika kita melihat dari skor investasi fundamental ala Warren Buffett, Arna mendapatkan 5 poin dari total 6 poin. Ini menunjukkan bahwa Arna merupakan perusahaan yang cukup baik secara fundamental. Untuk melihat penjelasan detailnya, kalian bisa download aplikasi investor yang linknya ada di deskripsi. Nah, setelah kita membahas berbagai aspek kinerja keuangan Arna, saatnya kita masuk ke tahap yang paling ditunggu-tunggu, yaitu valuasi. Valuasi adalah proses menentukan nilai wajar dari suatu saham. Ini dilakukan dengan menganalisis berbagai faktor, seperti pertumbuhan, profitabilitas, dan kesehatan keuangan perusahaan. Margin of safety adalah selisih antara nilai wajar saham dengan harga pasar saat ini. Semakin besar margin of safety, semakin aman investasi tersebut. Berdasarkan analisis valuasi menggunakan pendekatan PB/BEN, nilai wajar saham Arna adalah Rp787, dengan margin of safety saat ini sebesar 14,2%. Ini berarti, saham Arna saat ini berada dalam kondisi undervalued, sehingga memiliki potensi untuk memberikan imbal hasil yang menarik bagi investor. Selain itu, berdasarkan analisis valuasi menggunakan pendekatan PE/BEN, nilai wajar saham Arna adalah Rp732, dengan margin of safety saat ini sebesar 7,8%. Ini juga menunjukkan bahwa saham Arna saat ini berada dalam kondisi undervalued. Nah, teman-teman, itulah pembahasan kita mengenai kinerja keuangan dan valuasi saham Arna. Ingatlah bahwa setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab masing-masing individu. Lakukan analisis yang cermat dan pahami risiko yang mungkin terjadi. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.